PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Welcome to your channel, Cross Culture Institute berdiri tegak di tengah. Perbincangan kali ini saya ingin share tentang bagaimana negara ini tidak melakukan utang. Ini judul yang menantang ya. Tapi ada teorinya memang. Dan itu kalau mau dilakukan, saya kira Indonesia akan selamat dari beban utang. Nah baik ya, jadi setelah kita mengetahui bahwa hingar-bingar yang lalu sempat viral bahwa Indonesia, pemerintahan Jokowi, quote and quote pemerintahan Jokowi, ini ada kucing ribut, quote and quote pemerintahan Jokowi adalah karena defisit anggaran. Nah ini menjadi isu yang sangat penting karena arti daripada defisit anggaran itu berdampak kepada situasi kehidupan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia ini. Nah baik saya jelaskan secara rinci bahwa defisit anggaran terjadi itu karena ya antara pemasukan dalam negeri ya yang dari pajak dan penerimaan luar negeri itu tidak seimbang dengan rencana pengeluaran negara yang akan datang. Masalahnya bisa berbagai macam. Pertama karena memang penerimaan kita kurang, yang kedua karena faktor luar negeri, dan yang ketiga seperti pandemik saat ini. Sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dan ekspor, devisa ekspor itu menjadi berkurang. Nah oleh karena itu terjadi ketidakseimbangan, terjadi imbalance budget, imbalance pengeluaran. Nah, bagaimana cara supaya tetap penerimaan dan pengeluaran itu seimbang? Yaitu satu-satunya ketika penerimaan dalam negeri tidak bisa dimobilisir, tidak bisa dinaikkan, ya kita berutang ke negara-negara lain. Ini aib tidak, wajar, ya biasa-biasa saja. Berutang ke rakyat sendiri, berutang ke negara-negara donor dan seterusnya. Itu apapun caranya ada teorinya, ada sistemnya. Tapi persoalan kemudian adalah ketika kita melakukan pinjaman luar negeri dari utang itu, maka persoalan kemudian adalah ketika kita sudah jatuh tempo untuk berkewajiban membayar. Apalagi quote and quote Indonesia bukan saja tidak berkemampuan membayar cicilan dan bunganya sehingga harus mengutang lagi. Ini masalah yang sangat fundamental dan dasar sekali, yaitu pengeluaran untuk membayar utang dan bunga cicilan itu adalah pengeluaran yang sia-sia, adalah belanja negara yang sia-sia karena tidak berdampak apapun kepada kehidupan rakyat, ekonomi, dan penerimaan negara kemudian. Ini yang paling kita sesalkan. Sedangkan maksud daripada budgeting itu di dalam anggaran itu adalah setiap pengeluaran belanja negara itu harus diorientasikan untuk pertama ya mensejahterakan, memakmurkan rakyat. Yang kedua untuk menggulirkan pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga supaya kemudian menjadi ya pendapatan negara lagi dari sektor pajak yang terus meningkat. Nah, ketika utang itu kemudian hanya menjadi beban kepada anggaran negara, ya, karena kita harus membayar cicilan, bunga dan cicilan pokoknya, maka ini adalah menjadi double resiko. Resiko beban anggaran akan terus, bahwa defisit akan terus membengkak, membesar, dan resiko untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi itu menjadi semakin jauh. Nah, saya sering ditanya, solusinya bagaimana? Ya tentu saja solusinya harus mengurangi ya keinginan-keinginan untuk melaksanakan program baru ya yang menjadi beban APBN.
tetapi juga tidak mempunyai dampak untuk pertumbuhan ekonomi. Yaitu harus dikurangi. Dalam situasi pandemik ini wajar kalau misalnya anggaran untuk ibu kota ditiadakan. Karena itu ya sama sekali tidak memicu pertumbuhan ekonomi berikutnya, memicu kesejahteraan rakyat. Ya, infrastruktur sudah barang tentu itu juga tidak langsung quick yielding bisa dinikmati oleh rakyat. Apalagi dalam situasi seperti ini, baik investor, apalagi ya masyarakat kita itu tidak terdampak langsung daripada infrastruktur yang terbangun kemudian serta-merta menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus direm ya program-program yang tidak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi rakyat, apalagi membangun jalan tol, apalagi pemerintahan ibu kota. Nah, lebih baik kita fokus kepada dua hal saja. Satu adalah belanja rutin, ya, karena itu tidak boleh terhenti, ya, supaya negara itu tetap berjalan. Yang kedua, belanja penanganan COVID secara holistik, yaitu kuratif dan preventif, serta plus bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui program ini. Itu saja sudah cukup saya kira. Kenapa cukup? Karena kita mengerti bahwa situasi sedang seperti ini, kritikal. Yang kedua, kita tidak punya uang. Yang ketiga, meminjam utang baru adalah menjadi beban yang akan semakin memberatkan kita dan akan semakin merusak ya pertumbuhan ekonomi, dan APBN kita akan terus defisit. Itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.